Pengembangan usaha kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategi yang perlu ditinjak lanjuti dengan langkah yang nyata. Usaha roti di Kabupaten Brian tidak lepas dari usaha yang keras di bidang pemasaran. Usaha roti di Kabupaten Brian telah menjalankan proses pemasaran dalam menjual barang dan jasa yang telah ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Namun, kadang-kadang proses pemasaran tersebut dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan saja, sehingga sering terjadi keadaan di mana seorang penjual kalah bersaing dengan penjual lainnya dengan barang yang sama. Salah satu penyebabnya, mereka yang menang dalam merebut hati pembeli adalah mereka yang merencanakan proses menjual barangnya dengan sangat matang, dengan menggunakan dasar-dasar pemasaran yang baik. Usaha Roti Tanjung merupakan usaha rumahan yang menjual beberapa macam roti hasil produksi. Usaha Roti Tanjung ini merupakan industri mikro yang sudah berjalan kurang lebih selama 11 tahun. Setiap bulan usaha ini terus maju dan berkembang. Sistem agribisnis dalam pengelolaan perusahaan ini atau usaha ini mulai dari produksi sampai dengan pemasaran. Sekarang usaha Roti Tanjung telah banyak dikenal orang karena rasa dari rotinya yang enak dan harganya yang terjangkau oleh kalangan menengah. Usaha Roti Tanjung awal mulanya hanya memasarkan produknya ke warung-warung kecil yang ada di sekitar Kecamatan Samalanga. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuannya dilakukan adalah untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian. Yang kedua, untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilakukan pada 10 November 2015 pada usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi ini merupakan salah satu tempat yang memproduksi roti Tanjung di Kecamatan Samalanga. Jenis dan sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpul dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti. Data dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instalasi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Analisis faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang akan digunakan setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki industri. Analisis SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun strategi adalah matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagian, peluang, dan ancaman eksternal yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 sel kemungkinan alternatif, yaitu strategi string of opportunities atau kekuatan peluang, strategi string threat kekuatan atau ancaman, strategi weakness of opportunity, kelemahan, peluang, strategi weakness, threats, kelemahan, ancaman, hasil perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia, serta penanaman modal swasta akan berhasil dengan adanya dukungan dari pemerintah. Pembahasan Roti Tanjung merupakan usaha rumahan yang menjual beberapa macam roti, yaitu roti selai, roti coklat, roti ceres, dan roti paha ayam. Usaha Roti Tanjung ini merupakan industri mikro yang sudah berjalan lebih selama 11 tahun berlokasi di Kecamatan Samalanga dan dijalankan oleh seorang bapak yang biasa disebut Bang Ahmad. Setiap bulan usaha ini terus maju dan berkembang.
Sekarang usaha roti Tanjung telah banyak dikenal orang karena rasa dari rotinya yang enak dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat. Usaha roti Tanjung awal mulanya hanya mendasarkan produknya ke warung-warung kecil yang ada di sekitar Kecamatan Samalanga. Untuk mengenalkan produk ke masyarakat, pengusaha melakukan bagi-bagi produk ke saudara-saudara dan tetangga yang ada di sekitar. Perumusan strategi pengembangan usaha roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian. Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut. 1. Identifikasi faktor kekuatan. A. Roti Tanjung berkualitas. B. Hasil produksi sesuai permintaan. C. Proses produksi mudah. D. Diverifikasi produk roti Tanjung. E. Ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, identifikasi faktor kelemahan. A. Modal kecil. B. Kemampuan pengusaha roti Tanjung terbatas dalam penggunaan teknologi. C. Kondisi transportasi kurang mendukung. D. Kurangnya manajemen pada pengelolaan usaha. E. Belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang ketiga, identifikasi faktor peluang. Hubungan yang dekat dengan stakeholder atau pedagang, kondisi lingkungan yang aman, sudah ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha, bahan baku mudah didapat, perkembangan teknologi pengolahan pangan. Yang keempat, identifikasi faktor ancaman. Pertama, kenaikan harga bahan baku, kecemburuan sosial, limbah roti Tanjung merusak lingkungan, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari dinas terkait, adanya pesaing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengembangan usaha industri rumah tangga roti Tanjung Kecamatan Samalanga Kabupaten Brian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pengembangan industri rumah tangga roti Tanjung di Kecamatan Samalanga Kabupaten Brian adalah kualitas roti Tanjung, kontinuitas usaha mudah dan resiko kecil, saprodi mudah didapat, potensi sumber daya alam yang dimiliki, modal kecil, kemampuan pengusaha terbatas, kondisi transportasi yang kurang mendukung, pengelolaan usaha kurang optimal, pengelolaan keuangan kurang baik. Yang kedua, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan industri rumah tangga roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian adalah hubungan yang dekat dengan stakeholder, kondisi lingkungan yang aman, perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha roti Tanjung, diversifikasi produk Tanjung Roti, perkembangan teknologi pengolahan pangan, kenaikan harga bahan baku, kesenjangan sosial, pembuangan limbah, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari dinas terkait, dan adanya roti dari daerah lain. Ketiga, alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri rumah tangga Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah, meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan kuantitas roti Tanjung serta efisiensi penggunaan sarana dan prasarana produksi, meningkatkan kualitas sumber daya pengusaha secara teknis, moral, dan spiritual melalui kegiatan pembinaan untuk memaksimalkan produksi dan daya saing roti. 4. Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri rumah tangga roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Brian berdasarkan analisis matrik KISP adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.